وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Di antara akidah kaum muslimin, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah adanya sihir di muka bumi ini, bahwasanya sihir itu nyata, hak, dan bahwasanya sihir itu berefek dengan izin Allah Azza wa Jalla. Akidah ini tidak sama dengan akidah kaum Mu'tazilah yang mereka menafikan adanya sihir atau adanya efek dari sihir. Akidah yang menafikan, meniadakan sihir atau efek dari sihir ini diadopsi oleh orang-orang atau sebagian dari orang barat. Kemudian juga di Fakultas Psikologi dan beberapa pelajaran-pelajaran psikologi yang sebagiannya mengambil dari barat, tidak mempercayai atau memberikan dogma atau pengajaran yang ujung-ujungnya tidak mempercayai adanya sihir, dan bahwasanya segala kejadian yang bagi kita itu adalah sihir, kesurupan dan semisalnya, mereka tidak mengatakannya sihir karena mereka menafikan adanya itu. Bahkan sebagian dari mereka mungkin tidak mempercayai adanya jin dan semisalnya. Maka kalau kita jadi ada di dunia psikologi ada kubu-kubu yang memang ekstrim menafikan sihir atau dunia metafisik seperti ini. Ada yang berlebihan dalam menanggapinya atau dalam mempercayainya, dan ada yang menengah. Yang menengah ini masih tergolong insyaallah orang-orang yang memang memiliki akidah yang benar atau yang kembali kepada fitrah sebenar. Pihak yang ekstrim dalam meniadakan, yaitu yang betul-betul teracuni oleh pemikiran barat secara total dari pelajaran-pelajaran dan buku-buku yang dibaca, yang mana itu tidak mempercayai adanya hal-hal seperti itu. Ada juga pihak yang kemudian berlebihan dalam merespons segala hal tentang sihir, mempercayai, mengamini, dan bahkan banyak gejala yang bukan sebuah sihir atau tidak ada kaitan dengan jin dikaitkan dengan jin. Maka ini biasanya disebut para psikolog atau para psikolog. Orang-orang seperti para psikolog ini karena parah. Dia dibilang psikolog tidak, tapi dibilang bukan psikolog, kok ngomongnya tentang psikologis gitu loh. Kayak disebut para itu kan setengah. Jadi ada parabola, setengah bola. Paranormal, setengah normal. Para psikolog, setengah psikolog. Dan para psikolog ini, para di sini nyambungnya bukan para psikolog, maksudnya mereka bukan. Ya, para ini imbuhan tambahan. Mereka kadang-kadang muncul di TV, menerawang sesuatu, benda, pohon dan seterusnya, mengembalikan pemahaman menuju animisme dan dinamisme. Akhirnya meyakini bahwasanya ada ruh dari seluruh kebendaan di semesta ini, dan ini adalah gerbang menuju kesyirikan. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan membahas ayat sihir
Yang mana itu ada di surat Al-Baqarah ayat 102. Sejarah sihir. Ya, sejarah sihir atau di antara sejarah sihir yang dikonsumsi oleh orang-orang Bani Israel, dikonsumsi, diamalkan, diterapkan oleh orang-orang Bani Israel dibandingkan kitab suci mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anda akan bacakan dulu komplit ayatnya insyaallah, satu ayat saja. Ya insyaallah enggak banyak, cuma satu ayat. Kira-kira kita ada waktu berapa? 40 menit ya insyaallah. Ya, 40 menit kalau ada tanya jawab nanti insyaallah juga. Satu ayat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Baik, itu satu ayat. Pendek kan? Hah? Ana ikhwan ada dari kajian dari Cakung jam 9 mulai, jam 8 berangkat. Dari itu Wana belum minum sama sekali. Panitia nggak nyediakan Anda minum, malah nyediakan ini. Antum tuh pengen Anda cepat mati atau gimana? Hah? Ada, kalau mau ada. Dosanya siapa yang tanggung tapi ya. Seenggaknya ada yang dingin-dingin lah tangannya. Allah Ta'ala berfirman, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wattaba'u, mereka mengikuti. Ittaba'u yaitu mengikuti, meniru, mengikuti jalannya. Ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, apa yang diucapkan oleh para syaitan terhadap kerajaan Nabi Sulaiman. Perlu diketahui jemaah sekalian, Nabi Sulaiman ini termasuk di antara nabinya kalangan Bani Israel. Tapi versi Bani Israel sudah mapan ya. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam itu mengalami betul-betul keadaan yang panceklik, kesusahan, dikejar-kejar jadi buronan. Jadi betul-betul sulit sekali di masa Nabi Musa alaihissalam. Ya, kalau kemudian ada nanti di masa perang Jalut versus Talut ya. Jadi Talut bukan dari kalangan Bani Israel, tapi kelak menjadi panglimanya Bani Israel untuk mengalahkan tentaranya Jalut. Nah, Talut ini pilihan Allah sebagai malik, sebagai raja panglima dalam perang. Karena ilmunya, karena kekuatan fisiknya. Maka di dalam peperangan tersebut salah satu punggawa, panglima perang juga punggawanya dari kalangan Bani Israel namanya Daud. Yang ini adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ini sampai sekarang masih diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Di antara sebabnya ini, karena Nabi Daud alaihissalam berhasil membunuh Jalut, ya, membunuh raja lawan. Maka sampai sekarang diagungkan, makanya ada bintang David. Negeri Israel, negeri Zionis itu, mereka anggap bintang tersebut bintang David atau bintang Daud, diagungkan oleh mereka. Lihat orang-orang Yahudi sampai sekarang itu apa-apa atribut tuh mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Nabi. Kayak bintang tersebut bintang Daud. Kemudian negerinya disebut nama apa? Israel. Itu nama Nabi Israel, yaitu Nabi Yakub alaihissalam.
asal usulnya Bani Israel, karena Bani Israel aslinya adalah Banun atau Banin Israel. Banin adalah anak cucunya Nabi Israel, anak cucunya Nabi Yakub. Jadi angkatan Nabi Yusuf dan saudaranya sampai ke bawah, sampai sekarang itu Bani Israel. Itu Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam ini kemudian diangkat menjadi raja setelah perang itu tersebut. Nabi Daud alaihissalam punya anak namanya Sulaiman, Salomon. Nabi Sulaiman alaihissalam ini putra Nabi Daud dan memiliki kecerdasan yang lebih dari Nabi Daud alaihissalam, bapaknya alaihissalam. Mereka berdua adalah Nabiullah yang mulia, yang orang-orang Islam mengagungkan semua dari Nabi dan Rasul, tetapi tidak untuk orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi mereka mengagungkan Nabi Daud dan mereka mengkafirkan Nabi Sulaiman alaihissalam? Sebabnya di ayat ini, dia dikisahkan di ayat ini. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Orang-orang Yahudi ini mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan terhadap kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita tahu keutamaan Nabi Sulaiman yang tidak ada pada nabi lain seluruhnya adalah apa, jemaah? Berbicara dengan bisa mengerti bahasa binatang dan juga jin. Di antara pasukannya jin, ya ikhwan. Nggak boleh kita sekarang punya pasukan jin sengaja punya pasukan jin, boleh nggak? Nggak boleh. Berpotensi syirik. Kecuali kalau memang tidak bermaksud seperti itu dan tidak ada ritual bid'ah yang dilakukannya, maka ini di luar kemampuan kita. Adapun kalau sengaja mencari pasukan dari kalangan jin atau sengaja meritual bid'ah yang kemudian jin-jin pun akan ikutan dan menjadi pasukan kita, maka ini semua dosa. Khusus Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan orang-orang ketika itu Masya Allah, ya, kalau punya pasukan jin seperti itu, sampai Ifrit menawarkan apa? Memindahkan singgasananya Bilqis dalam sekejap mata gini bisa. Itu Ifrit tuh. Ya dari segi ini ya hebat ya, kita nggak bisa ya. Tapi jangan kemudian antum aku tuh Ifrit, Masya Allah Ifrit ya, perlu kita kagumi itu. Ya dia setan. Ya. Dan profesionalisme dalam bekerja itu perlu dicontoh dari Ifrit. Di mana coba profesionalisme? Ini belajar juga dari sejarah Ifrit, sejarah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nih kata di surat An-Naml, qala Ifrit, An-Naml ayat 39, qala Ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ini kata Ifrit, atau aku akan mendatangkan singgasana bukan sekejap mata itu nanti ada orang lain, yaitu sebelum engkau beranjak. Jadi sebelum engkau beranjak akan aku datangkan segera. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ini sesungguhnya aku terhadap pekerjaan tersebut qawi amin. Ini adalah profesionalisme dalam bekerja di dua ini. Ya pelajari para, mungkin ada manajer, direktur ya. Misalnya ketika atau yang menginterview, pihak perusahaan menginterview orang-orang yang bakal di-hire. Ya. Kami butuh pekerja di sini, bilang ke employee-nya, bilang, kami di sini perusahaan ini membutuhkan pekerja yang seperti Ifrit dengan dua kriteria, qawi dan amin. Qawi itu capable, kuat. Ya. Amin, terpercaya. Capable itu berarti punya kapabilitas dalam melaksanakan dan mengoperasikan tugas. Amin, terpercaya dalam mengoperasikannya. Karena nggak bisa, karyawan yang benar, profesional, nggak bisa lepas dari itu. Satu aja lepas, imma dia memang nggak bisa kerja, walaupun dia jujur,
Atau dia bisa kerja tapi dia nggak bertanggung jawab. Atau dua-duanya udah nggak becus, korupsi lagi, gitu kan? Nah ini berarti nggak qawi, nggak amin, kalah sama ifrit. Maka wahai para ifriters, di sini ada nggak di sini ifrit yang seperti itu? Qawi dan amin. Iya, ini pelajar situ benar, qawi dan amin itu profesionalisme di situ. Taib, itu kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam, bisa memanage itu pasukan dari jin dan juga bahasa binatang. Baik. Tapi kemudian syaitan ini lihat bagaimana, walaupun syaitan dari kalangan jin itu sudah Allah Ta'ala taskhir dan tundukkan untuk Nabi Sulaiman, tapi namanya karakter setannya setan. Enggak serta-merta kemudian tunduknya setan itu tunduk karena memang Allah tundukkan betul-betul, tetapi dari segi karakternya tetap ada setannya, tetap ada makarnya. Apa yang terjadi? Terjadi fitnah setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Sebelumnya kita bacakan ayatnya, wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru. Sulaiman itu tidak kufur, tapi setan-setan itulah yang kufur. Kok bagaimana? Ada apa ini? Ada apa? Ada kejadian apa? Begini jemaah. Riwayat Israiliyat berkaitan dengan kisah ini beragam, tapi saya pilihkan salah satu yang mungkin mudah-mudahan itu yang lebih mungkin lebih dekat lah, lebih benar mungkin. Yaitu setan-setan dari kalangan jin menuliskan mantra-mantra dan rapalan-rapalan di suatu kitab. Menuliskan di sini ada hikayat yang mengatakan memang setan yang menuliskan, atau setan tersebut menyuruh manusia untuk menulisnya. Ya, yang kayak abrakadabra gitu. Jadi apa gitu. Ini jadi ini gitu-gitu, benar-benar kayak gitu tuh. Ya. Di sebuah buku atau di beberapa buku. Dan sebagian hikayat mengatakan buku tersebut dikubur diam-diam ke dalam tanah di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Ada yang mengatakan versi lain dikuburnya setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman wafatnya itu di atas singgasananya. Al-muhim pokoknya buku-buku itu terkubur di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, setan-setan yang konspirator ini mereka mulai menghasut masyarakat Bani Israel. Karena masyarakat itu Bani Israel yang mereka tadinya apa? Tunduk pada Nabi Sulaiman. Itu loh. Udah wafat Nabi Sulaiman. Maka dihasut, tahu enggak? Nabi kalian itu Sulaiman itu pada hakikatnya bukanlah seorang nabi. Dia adalah seorang penyihir. Dia menggunakan para setan untuk bisa mengubah sesuatu. Makanya di antara pasukannya kan setan. Jin ya. Mau tahu buktinya? Silahkan buka atau bongkar yang terkubur di bawah singgasananya. Maka beberapa orang pun berusaha membongkarnya. Tertemukanlah kemudian beberapa kitab di situ, dan ternyata benar mantra-mantra isinya. Ya. Nah, ketika tertemukan itu kitab-kitab, terjadilah gejolak fitnah di masyarakat. Masyarakat kemudian beberapa kubu, terpecah menjadi beberapa kubu. Ada kubu yang percaya total dengan bisikan syaitan dan langsung memvonis ternyata Solomon itu adalah sahir, penyihir, dukun, bukan nabi. Ini buktinya ternyata dia memang menggunakan para jin untuk kerajaannya. Ada yang kemudian skeptis, bingung, udah tawakuf gitu, netral dah, golput ya. Ada yang kemudian nggak percaya. Ini semua adalah jeratan dari syaitan. Jangan percaya. Dan jangan percaya ini masih muslim nih kemudian. Tapi kebanyakan dari mereka kemudian apa karena kebodohan mereka mempercayainya. Akhirnya mereka menuduh apa? Sulaiman adalah orang kafir. Itu keyakinan tersebut
masih sampai sekarang di antara orang Yahudi menganggap Nabi Sulaiman alaihissalam itu kafir. Karena apa? Karena Nabi Sulaiman dianggap penyihir. Maka mereka bilang, benar-benar celaka itu Sulaiman. Bapaknya raja kami, namun dia malah jadi kafir, penyihir. Alhamdulillah. Lihat bagaimana orang-orang Yahudi ya. Nabi Isa pun begitukan jemaah. Nabi Musa pun mereka ingin membunuhnya. Dan Nabi Yahya dan Zakaria alaihi wassalatu wassalam itu pun dibunuh oleh orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel. Lihat bagaimana. Makanya dalam Al-Quran, falima taqtuluna anbiya Allah. Kenapa kalian kok malah justru membunuh nabi-nabi Allah? Baik. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru. Sulaiman tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Mereka mengajarkan kepada orang-orang sihir. Jadi dengan keberadaan buku tersebut, otomatis jadi bahan taklim itu buku. Akhirnya mereka mempraktikkan. Kalau misalnya mau kayak gini, baca gini, Bapak. Oh. Dan ternyata memang rapalan-rapalan bid'ah, ya, itu bisa berefek. Apalagi kalau diyakini. Siapa di sini yang pernah dulu jadi pendekar? Pasti pernah punya bacaan-bacaan khusus. Kadang bacaan itu diblending antara Al-Quran dengan lainnya, atau semuanya Al-Quran, tapi ayat demi ayat, petikan-petikannya itu di apa ya? Di mix. Raja-raja yang dia tempel tembok, kadang ada di kulit orang, kadang di baju, kadang di itu kan pakai bahasa lafal Arab. Dan kalau disambung-sambung itu tuh Al-Quran. Tapi kenapa kok dipisah-pisah? Disebut huruf muqatta'ah, dipotong-potong hurufnya. Jadi misalnya qul a'udzu birabbin nas, qaf, lam, hamzah, ain, waw, za, dipisah-pisah. Karena dengan itu melecehkan Al-Quran, dan itu sudah tidak menjadi Al-Quran lagi. Ya. Maka mereka mempraktekannya. Banyak orang Indonesia yang kayak gitu, mempraktekkan rapalan-rapalan seperti itu. Akhirnya bisa dapat istri. Kadang-kadang ada yang dapat istri dari kalangan jin. Dan itu benar terjadi di Indonesia. Ada beberapa orang punya istri dari kalangan jin. Na'udzubillah min dzalik. Dia udah punya, ada cerita dia punya istri satu. Namun istri ini duit dong urusannya. Dia nggak setia, nggak mau, maksudnya mau tetap sama istri ini, tapi mau nambah lagi. Akhirnya dia punya istri kedua melalui dukun dan persyaratan-persyaratan, dia mendapat istri dari kalangan jin. Dengan syarat, kata istri kalangan jin, syaratnya ini itu dan diantara syarat lainnya jangan nikah lagi. Kalau nikah lagi nanti akan ada balasannya. Dan ternyata terjadi. Maka ada buku khusus namanya Hukum Menikah dengan Jin, itu ada. Iya. Gimana Pak? Hukum menikah dengan jin apa Pak? Kalau misalnya boleh, misal boleh ya, mau nggak Pak? Ya Allah Pak, stok itu banyak perempuan Pak. Ya buat apa nikah sama jin? Ini Blok M, coba Blok M Square itu akhwat banyak sekali. Ngapain nikah sama jin? Itu manusia semua itu. Bererot. Ya, nungguin antum, manggil nama antum itu perempuan itu. Iya, nggak usah nyari jin. Nah, yu'allimuna an-nasa sihir. Mereka mengajarkan ke orang-orang sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada malaikat, yaitu di Babel di Babilonia. Jadi ada malaikat namanya disebut Harut dan Marut. Harut dan Marut ini malaikat di Babilonia diturunkan dan diwahyukan kepada mereka untuk mengajarkan kepada orang-orang sihir. Pertanyaan, big question. Ini kok malaikat kok ngajarin kekufuran, sihir, gimana ya? Ya, tapi ada keterangan dari Allah kemudian, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Tidaklah kedua malaikat ini mengajarkan siapapun kecuali itu setelah berkata terlebih dahulu, kami ini fitnah, kami adalah ujian buat kalian wahai Bani Israel, kata para malaikat ini. Jangan kalian kufur, jangan kalian belajar sihir ini. Tapi
kalangan Bani Israel ini tetap kekeh, gak apa-apa, kami tetap mau berguru pada sampean. Paulus itu, oh, saya peringatkan ini, kamu kalau belajar ini bisa kafir kamu. Gas, gak apa-apa. Udah pelajarin aja itu Taurat yang dari kalian. Udah gak apa-apa mas, gitu. Maka ya udah, karena Allah Ta'ala menyuruhnya ini menjadi fitnah, ya udah ajarin. Maka diajarkanlah oleh dua malaikat tersebut. Ini menurut penafsiran sebagian ulama. Harut dan Marut di daerah Babilonia. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka pun orang-orang yang berbondong untuk belajar itu, mereka belajar dari Harut dan Marut ini ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Apa yang bisa memecah atau memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Ini dia. Ini yang disebut nanti bakal jadi namanya apa? Sihir tafriq. Sihir tafriq yaitu sihir yang menyebabkan perpecahan. Dan sebenarnya kebanyakan sihir itu justru ujung-ujungnya itu di situ. Kebanyakan sihir, efek samping atau tujuannya itu supaya antum sama istri antum cerai bisa. Rata-rata gitu. Tapi nggak semua perceraian gara-gara sihir. Jangan dibilang, wah banyak ya. Waktu pandemi awal-awal di Bandung sampai banyak ummahat itu, ya kan, gugat cerai itu. Wah kena sihir semua tuh. Enggak, itu karena suaminya kere kalau itu. Ya beda konteks. Jadi memang, dan itu memang prestige dan prestasi yang sangat besar bagi setan kalau sudah bisa memisahkan antara suami dan istri. Sampai resmi cerai, baik karena gugat cerai atau diceraikan oleh suami. Iya. Tapi kalau cerai yang memang ada alasan syar'i, maka boleh hukumnya. Boleh. Bahkan kadang-kadang cerai menjadi dianjurkan kalau memang itu betul-betul nggak bisa nerusin, nggak bisa sabar dengan keberadaan pasangan. Maka ini ada faedah jemaah sekalian. Saya mendapatkan kasus-kasus sihir rata-rata itu memang ujung-ujungnya untuk memecah belah keluarga. Ya di antara efeknya istrinya itu terlihat jelek bagi dia. Ya. Ada seorang di antara ikhwan lah pokoknya. Beliau pengusaha makanan kuliner yang semisal itu. Sekarang tukang branding beliau, tukang bikin logo. Beliau cerita anak itu terkena lah sihir. Kata beliau, klaim beliau begitu. Itu kadang kalau malam, kalau mau berhubungan intim, tiba-tiba kok ditampakkan istri antum mukanya kayak nenek-nenek. Ya. Emang istri antum cakep? Enggak sih, tapi tiba-tiba udah jadi tambah kayak gitu aja gitu. Kayak nenek-nenek, anak sampai benci ngeliatnya. Tiba-tiba gitu kok udah. Dan kadang-kadang kalau mohon maaf nih ya, ini belum puasa lagi, tapi nggak apa-apa, ini contoh aja. Lagi melakukan hubungan intim tuh, lagi seneng-senengnya gitu, di tengah-tengah tiba-tiba langsung hilang tiba-tiba perasaan, rasa pengen juga langsung hilang gitu. Gimana Pak? Lagi ya nggak usah diomongin lah, ya. Tiba-tiba hilang gitu, hilang bukan hilang orangnya, hilang perasaannya gitu loh. Langsung nggak pengen lagi gitu tiba-tiba, ya. Karena sebenarnya pengen gelitik beliau, antum ejakulasi dini kali ngomongnya kayak gitu. Enggak, emang kayak gitu. Ya Allah alam dia bilang seperti itu. Dan sebagian kasus dari sihir tafriq adalah kadang-kadang sihirnya itu disasarin oleh dukun bukan ke tujuannya langsung, tetapi anaknya. Bukan ke suami atau istrinya, bukan. Tapi anaknya yang kena sihir. Padahal anaknya gak ada salah apa-apa. Tapi request dari orang yang meminta, anaknya aja. Kenapa Pak? Karena kalau udah anak yang sakit, keduanya yang bakal repot. Iya. Anak yang sakit, keduanya bakal repot. Kalau istri yang kena sihir coba. Ya suami repot, pusing gitu. Tapi kan akhirnya, udahlah capek lah.
ceraiin aja atau nambah lagi kan bisa. Tapi kalau anaknya sakit, mikir tuh kedua orang tuanya, pusing, stres akhirnya. Sakitnya didiagnosa di dokter ini nggak bisa, di sini nggak bisa, begitu. Ya. Kadang sihir tafriq berupa rumah yang dibuat kotor terus rumahnya, dan kemudian dikirim tikus-tikus got, pakai tikus-tikus pengerat, binatang-binatang ke dalam rumah tersebut. Kadang-kadang berupa ular, padahal tidak ada lubangnya. Biasanya masuknya dari kamar mandi. Itu sering terjadi, misalnya. Nah ini berarti ada indikasi, tapi tidak selalu. Ya. Ada kuliah sihir tafriq itu apa-apa yang membuat keluarga ini kemudian tidak bisa menahan emosi satu sama lain. Itu ya tujuannya. Makanya di antara hal yang zikir pagi petang, membentengi, dan kedua jaga emosi. Ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan di rumah, tahan lisan. Mungkin kadang kita agak marah, tapi tahan lisan. Karena ternyata di antara gerbang masuknya sihir kepada kita adalah ketika kita ngomong jorok. Ketika kita ngomong jorok, ya, melihat sesuatu di rumah kita. Nah, jadi gini loh. Dukun itu kalau misalnya mau nyihir satu keluarga atau satu rumah, itu nggak langsung langsung sihir. Enggak langsung gitu. Dia ngeliat orangnya dulu. Ini orangnya beragama atau enggak, alim atau enggak, disibukkan dengan apa di rumah. Kadang-kadang media atau apa, kadang-kadang pemicunya membuat sihir itu bisa masuk orang itu adalah ditaruh di rumah tersebut dengan cara yang Allah Ta'ala lebih tahu. Kotoran lah, kotoran tikus lah, ya biasa. Kadang dikeset lah atau di mana gitu, ya. Keinjak kamu. Ayo. Kadang-kadang tuh apa ya anak muda zaman sekarang nih? Keinjak, anjrit gitu, ngomongnya anjrit, kenapa anjrit? Ngomong jorok lah. Binatang disebut semua binatang. Iya. Di situ bisa masuk. Seret. Bisa masuk. Yang tadinya masih tertahan karena lisan masih terjaga, karena lisan kebuka dengan kotornya, masuk itu sihir mudah. Makanya Nabi SAW dalam hadisnya dhaif, hadis dhaif. Nabi SAW pernah diriwayatkan mengatakan tidak akan istiqomah qalbu seseorang sampai istiqomah lisan dia. Jadi lisan ini kan representatif qalbu. Dukun ini nggak tahu nih qalbu orang ini nih seberapa bagus sebelum kelihatan di lisan dan tingkah lakunya, lisan dia kayak gimana. Jadi begitu. Jadi hati-hati menemukan kotoran di ini, jangan ngomong jorok. Syukur-syukur kalau misalnya tetap zikir, alhamdulillah. Ya, itu di antara gerbangnya tuh, di antara gerbangnya, ya, di antara gerbangnya. Dan gerbang kedua, emosi yang meluap, ya, begitu. Nah, itu sihir tafriq ini sangat berbahaya, karena ini yang diincar oleh syaitan untuk mendapatkan prestige di sisi iblis. Itu yang dibangga-banggakan oleh iblis. Bagi yang bisa mencerai-beraikan suami dan istrinya tanpa alasan syar'i. Di antara juga yang memang walaupun bukan sihir tapi hembusan dari syaitan, apa yang ada pada di antara murid kita. Suaminya ini kerja di perusahaan ribawi. Udah punya duit lah. Nah, tapi ketika udah hijrah, udah ngaji, tahu bahwa saya pekerjaannya itu haram. Maka dia pengen resign. Tapi kemudian istrinya marah. Karena ini sudah PW, sudah posisi wenak, jangan resign. Kalau enggak, cerai pokoknya. Kan ada yang kayak gitu. Pilih mana? Aku atau hijrah? Ya. Ini laki-laki yang kuat nih, harus diuji nih, gimana nih? Pilih istri atau pilih hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ya kalau bisa pilih semuanya memang. Tapi ini enggak, ngasih pilihan. Maka walaupun ini bukan sihir, tapi ini yang disukai oleh syaitan. Pilih maksiat
atau cerai. Gitu. Nggak ada pilihan yang baik, nggak ada. Maka manajemen rumah tangga perlu didasari dengan ilmu syar'i. Ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tapi ada hal yang perlu diketahui oleh semua dari kita, bahwasanya mereka itu setan tidak akan memberi madarat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Setan tidak akan memberi madarat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Ini betul-betul akidah ini harus dipatrikan di qalbu. Kalau antum betul-betul yakin akan hal ini, ketemu pocong, antum gak bakal kabur insyaallah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Antum bacain itu ke pocong itu. Ya, ketahuilah bahwa saya penampakan itu tidak semudah itu mereka menampakkan yang serem-serem itu enggak semudah itu, ikhwan. Ya. Karena mereka membutuhkan apa ya? Sihir. Kadang mereka menampakkan sesuatu yang tidak tampak, tapi mata kita lah yang disihir. Itu versi satu. Ada versi dua, yaitu mereka mewujudkan suatu yang konkret. Ini juga bisa. Jadi ada dua penampakan. Penampakan itu ada dua. Satu, penampakan yang berupa sihir mata, sihir pandangan. Ini sebagaimana penyihir-penyihirnya Firaun ketika battle dengan Nabi Musa alaihissalam, maka ular-ular yang tampak itu tidak ada sebenarnya. Tetaplah suatu tongkat dan tali. Melainkan hakikat adalah mata-matanya itu disihir. Sampai mata Nabi Musa melihatnya itu sebagai ular. Nabi Musa aja matanya kena sihir. Jadi bukan benda itu yang konkret, bukan. Itu yang pertama, versi pertama. Tapi ada versi kedua, yaitu setan menghadirkan barangnya. Konkret bisa dipegang? Iya. Ini bisa kedua. Dan ini di dalam dalil banyak. Nabi SAW lagi sholat, pernah kan Nabi SAW mencekik setan? Pernah. Sampai kemudian lidahnya itu keluar, menjulur keluar, kemudian menyentuh tangannya Rasulullah sampai terasa dinginnya lidah setan itu. Ini berarti konkret gak? Konkret, bisa seperti itu. Maka kadang-kadang penampakan itu konkret, memang benar ada. Memang benar. Ya. Antum pentungin kena dan bersuara bisa. Ya kalau dia belum hilang dari ini ya. Iya. Bisa, dan itu hak. Hanya saja yang ada di YouTube itu mungkin 95% itu bohong. Yang di YouTube 95% bohong. Yang live streaming itu 90% rata-rata bohong semua. Ya karena nggak seperti itu. Tapi memang bisa. Ya. Ditangkap bisa nggak jin, ikhwan? Bisa. Kalau dia apa? Kalau dia sudah konkret bentuk tubuh. Makanya Nabi SAW mengatakan kalau seandainya aku mau, maka bisa aku terus tangkap dia dan akan aku ikat di tiang Madinah sehingga menjadi mainan anak-anak. Ini setan jin padahal. Ini menunjukkan jin kalau sudah berbentuk konkret di alam kita itu bisa ditangkap. Dan kalau ditangkap udah nggak bisa hilang. Makanya jin itu rata-rata penampakannya jauh-jauh. Iya nggak Pak? Kecuali sama penakut. Kalau sama penakut deket penampakannya. Ya, jauh-jauh rata-rata. Coba sekarang pikir Pak, kuntilanak ngapain di atas pohon? Ya coba. Kan supaya kita nggak bisa manjat, ya kan? Kenapa? Dia nyari tempat yang safe buat dia di atas pohon. Padahal kan logiknya ngapain? Anti ngapain di pohon? Pakai daster di pohon. Kan gini dikit kan jatuh. Tapi enggak, dia tetap milih pohon. Kenapa? Karena nggak mau diambil. Dan apa-apa yang ada di YouTube antum lihat, dipakai lilin kemudian deketin ke mukanya pocong atau kuntilanak, itu semua bohong. Nggak ada, nggak kayak gitu. Setan nggak kayak gitu. Beneran, bukan karena anak temannya mereka, bukan. Tapi karena emang nggak kayak gitu. Setan nggak kayak gitu. Jin itu nggak ada yang kayak gitu. Jin yang anak kenal ya, walaupun yang nggak anak kenal, nggak ada yang mau digituin. Mereka pun punya martabat juga kali, nggak kayak gitu-gitu banget. Maka dideketin pakai ini kamera nih deketin, terus nih lilin. Ya, mukanya ininya, itu semua buatan, itu semua orang itu. Karena pasti ada apa? Tabrakan antara energi kita dengan energi mereka. Walaupun mereka konkret,
tetapi mereka punya energi yang kalau ketemu energi kita itu nggak bakal gini gimana gitu loh. Ada perasaan yang nggak enaknya, nggak seperti itu, ya. Mereka juga khawatir ditangkap, mereka khawatir, ya. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mendelegasikan Khalid bin Walid setelah sudah Islam ini udah kokoh di Madinah dan Mekah. Ya Khalid, datengin tempatnya Al-Uzza, penyembahan, ya, berhala namanya Uzza, ya, dan bunuhlah dia Uzza. Uzza itu dikenali berhala, tapi sebenarnya Uzza itu setan. Jadi dalam kitab Siyar A'lam Nubala karya Az-Zahabi disebutkan. Maka Khalid bin Walid langsung datang itu. Anak-anak ada cerita ini, anak kisahkan di kajian anak. Carilah Khalid bin Al-Walid, kajian anak Hasan Al-Jaizi. Itu anak lebih lengkap ceritanya di situ. Nah, datang itu ke tempat berhala Uzza tersebut, pengen ngancurin berhala tersebut. Lantas para pengikut Uzza itu, penyembah berhala itu, mereka kemudian memprotes dan sampai keluar syair dari mereka. Dulu orang Arab kayak gitu pun bersair mereka, ya. Maka dari patung tersebut, dari berhala tersebut, keluar seorang nenek tua, jelek, gimbal rambutnya, dan maaf payudaranya itu menonjol ke bawah. Ini kok bahasa kita udah hoye gombel ini. Tapi ini nah Uzzanya ini akhirnya disabet sama Khalid bin Walid dengan pedang sampai kemudian matilah itu Uzza. Setelah itu tidak ada lagi penyembahan terhadap Uzza dan tidak ada lagi yang disebut Uzza setelah itu. Lihat di sini menunjukkan bahwasanya itu setan itu, jin dari kalangan jin, keluar dari patung atau berhala tersebut, ya, dan berbentuk konkret, kemudian disabet oleh pedangnya Khalid bin Walid dan itu kena dan mati. Jadi jin kalau sudah konkret ini menunjukkan penampakan sebagiannya itu konkret, nggak mesti penampakan itu sihir mata. Kadang konkret beneran, konkret benda yang memang bisa diraba di alam kita. Kalau udah kayak gitu lemah banget itu sebenarnya. Ditangkap atau disabet itu mati di tempat. Mati di tempat. Ya. Mulai jadi itulah yang seperti itu nasib jenglot itu. Ya seperti itu. Masuk ke alam kita, kemudian ditangkap, dan kemudian mungkin kehabisan napas, mungkin jenglotnya mati. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Dan mereka semua, walaupun penampakan konkret atau bagaimana, wa ma hum bidarrina min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak akan bisa memadaratkan manusia kecuali dengan izin Allah. Nggak bisa memadaratkan manusia kecuali dengan izin Allah. Maka apa-apa yang terjadi dari setan budak misalnya, ya, itu sebenarnya karena bahlulnya manusia, maka dibudak-budakin sama setan. Ada di daerah stasiun, tahu stasiun Pasar Minggu Baru nggak coba? Ini pada naik apa kok kemari? Naik apa? Naik harganya minyak goreng atau gimana? Kereta kan ada di antara Duren Kalibata, ya, Pasar Minggu Baru, ada Pasar Minggu, ya kan ya? Ada di Kalibata, dekat Kalibata. Di Pasar Minggu Baru, ya. Di sebelah sonanya dikit. Itu berkali-kali ada peristiwa orang nyebrang mati gitu, ketabrak kereta. Padahal keretanya masih pelan baru jalan dari stasiun. Tapi ketabrak juga tuh orang. Besok kapan gitu ada lagi. Maka kepercayaan sebagian orang di situ adalah di situ ada apa? Setan budaknya. Apa itu setan budak? Sebenarnya yang budak tuh siapa? Setannya apa dianya? Kalau setannya yang budak, setannya dong yang ketabrak. Ya maka di setan budak, ya. Dibikin budak tuh orang sehingga nggak ada kereta. Ini sebenarnya salah siapa? Enggak, ini salah manusia. Dia pakai headset mungkin atau gimana, ya, dan seterusnya, atau nggak zikir. Ya, setannya kemudian mungkin menggoda, wallahu alam. Tapi itu jadi kepercayaan orang-orang bahwasanya setan ini bermadarat. Ini dia. Kadang-kadang setan sengaja menampakkan diri di suatu tempat beberapa kali. Akhirnya orang-orang menganggap itu di situ ada penunggunya. Nungguin apa? Gitu kan? Ada penunggunya di situ, hati-hati. Itu seneng setan kalau digituin, diakuin dia. Akhirnya aku diakui ada di sini. Setan tuh hanya ingin kadang-kadang menginginkan apa? Dirinya tuh
eksistensinya tuh dianggap gitu loh, gitu. Kadang di rumah antum juga kayak gitu kadang-kadang. Ada apa? Pintu cuk, 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 dibuka, ada nih, ya, di prank. Minimal setan tuh pengen apa? Gue ada loh di sini. Ya. Antum jawab aja. Terus kenapa? Ya udah, bacain Al-Quran, hilang dia. Mereka tidak akan memberikan madarat kecuali dengan izin Allah. Maka segala madarat yang misal dari setan, maka ketahuilah itu semua dengan izin Allah Azza wa Jalla. Langsung serahkan kepada Allah urusannya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa yang bermadarat bagi mereka dan tidak bermaslahat, bermanfaat buat mereka. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka telah mengetahui bahwasanya hal tersebut itu tidak akan merugikan nasib akhirat mereka karena kekufuran sihir. Walabi sama syarau anfusahum law kanu ya'lamun. Seburuk-buruk apa yang telah mereka beli sekiranya mereka mengetahui hal tersebut. Jadi ikhwah, di kalangan Bani Israel sendiri memang ada sihir, dan sampai sekarang orang-orang Yahudi juga masih ada yang mempraktikkan sihir. Bahkan sebagian dari mereka ada yang mempraktikkan satanisme dengan terang-terangan, ya. Namun tentu di Indonesia pun sihirnya juga tidak kalah kuatnya, ya. Tetapi ingat bahwa sihir itu tidak berbahaya secara zat, melainkan Allah lah yang mentakdirkannya. Dan yang kedua, dia coverage areanya terbatas, ya. Maka kalau antum bilang orang-orang Dayak yang di pedalaman bisa nganyir, iya. Sampai mohon maaf ada sihir, kemaluannya hilang dan seterusnya. Kalau itu bukan hilang hakiki, matanya disihir. Ya, itu terjadi memang, ya. Tapi ketahuilah, sihirnya sana itu hanya lokal Kalimantan. Antum ke Jawa, insya Allah nggak berlaku lagi. Iya, jadi nggak nyampe insya Allah. Jadi sihir itu terbatas. Ada orang disihir di sini, tapi ketika dia umroh normal lagi, karena jinnya, wah, udah Samudra Hindia udah nggak bisa, offline dulu, ya bisa aja gitu, nggak sampai. Taib, ini udah jam 1, insyaallah cukup insyaallah ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.